Oke, kita tutup. Ya, kita mulai. Silahkan masuk ke apa namanya, ke program masyarnya masing-masing ya, supaya lebih enak. Jadi ketika masuk, saya pikir akan ada tampilan seperti ini. Ada yang mungkin ada yang berbahasa Jepangnya. Terus di sini ada di paling atas di status. Nanti silakan yang belum masuk. Kalau mau record sendiri silahkan ya, apa namanya, mau record kuliahnya juga silahkan sendiri, takutnya juga tidak cukup lagi apa namanya di cloud computing, apa di cloud space-nya. Bagaimana? Sudah masuk semuanya? Ada yang kesulitan? Sudah masuk, Pak. Oke. Tapi kok ini masih yang baru dia cuma sedikit. Yang lainnya pada pengunjung tamu semua. Saya ingatkan lagi. Ya, kalau sudah, kita mulai. Yang pertama adalah membuat apa namanya? Oh ya, di sini tampilannya atau sangat sederhana. Jadi tidak ada setting-settingnya untuk apa namanya, untuk mengganti misalkan password hanya terbatas password dan username saja, saya pikir. Jadi yang paling banyak akan kita apa namanya, yang utama ya, itu di dalam tampilan di sini saja. Dia ada di top, terus ada di sini project. Jadi project itu adalah semua apa namanya, kumpulan dari kelompok-kelompok penelitian kita. Misalkan contohnya di saya menganalisis beberapa spesies, apa bukan spesies, spesies ya, whole genome, misalkan ya, whole genome sequencing untuk kedongdong, atau enggak ini gandaria, ada durian, ada kecapi, ada mangifon, ada yang Parkataria mulcana. Jadi ini kita bisa dikelompokkan karena ini harus dibuat. Nah, nanti untuk mata kuliah omics, saya buat di MK Omics. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silakan Bapak Ibu membuka atau membuat di create new project di sini. Tinggal diklik new project. Nanti akan muncul apa namanya,
akan muncul layar seperti ini, jadi project information. Jadi silahkan diisi saja informasinya. Misalkan tadi saya sampaikan, misalkan MK-Omics untuk whole genome sequencing misalkan. Untuk transkriptom ini. Terus deskripsinya boleh dikosongkan, boleh juga diisi, terserah ini di sini disebutkan juga describe really diisi saja atau dikosongkan, dipersilahkan. Misalkan untuk analisis transkriptomik. Terus application type-nya bisa disesuaikan. Ini kan whole genome sequencing, ada whole genome analysis, apa ya? Saya juga nggak tahu nih, WCS, exome dan lain-lain juga banyak. Tapi di sini kita mungkin ke RNA sequencing saja, karena ini RNA sequencing. Terus organismenya kita pilih others, karena di sini nggak ada. Ini yang hewan biasanya, hewan dan tumbuhannya hanya Arabidopsis, kalau nggak salah ini Arabidopsis tumbuhannya. Jadi kita pilih other di sini, dan di sini atau user dan grupnya itu user itu nama kita, dan grupnya adalah grup yang diberikan oleh di sana. Jadi sebenarnya kita tuh dibuat grup-grup ya. Kalau saya misalnya di sini guys 625, mungkin yang Bapak Ibu yang lain juga berbeda-beda grupnya, mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi project-nya tidak akan berbarengan. Jadi kalau udah ini tinggal di klik OK saja. Jadi ya sudah project create done. Nah, nanti muncul di sini MK-Omics transkriptom. Nah, setelah ini untuk mengupload ataupun apa sih diisi project ini, misalkan kita contoh yang saya sudah lakukan, misalkan di Mangifera ini tinggal diklik saja project ID-nya. Jadi nanti akan keluar analisis yang telah dilakukan di dalam project tersebut gitu. Jadi analisisnya bentuknya seperti ini, seperti diagram atau diagram alir ya, diagram alir. Jadi yang nanti mungkin saya jelaskan satu persatu. Jadi biasanya di paling kiri itu adalah output-nya, semakin ke kanan adalah proses atau output dari setiap proses. Jadi di sini output-nya ada 2 pasta Q, terus diproses menjadi di-merge dulu, pasta Q tersebut jadi 1, terus nanti dianalisis lebih lanjutnya. Ada beberapa analisis assemble, misalnya Platanus, soft de novo, Rai, dan lain-lain. Dan dari Rai pun nanti ada analisis lanjutan lagi, ada Busco, annotation, dan lain-lain juga bisa dianalisis. Jadi dia akan beranak pinak seperti pohon phylogeny. Nah, setelah itu kita lihat, kita kembali lagi ke project, di tab project-nya, kita masuk di MK-Omics ini. Kita klik MK-Omics-nya. Nah, file-file yang tadi Bapak Ibu sudah download atau dapatkan, nah sekarang kita bagaimana mengupload data. Jadi mengupload data di sini, kita harus masuk dulu project-nya. Jadi jangan sampai salah masuk project. Jadi usahakan ini adalah nama project-nya di sini. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah sih bisa dihapus lagi, tapi akan sulit. Jadi harus dibuat project lain. Oleh karena itu jangan sampai salah. Selanjutnya adalah upload my data. Setelah upload my data, dia akan muncul pilihan. Kalau data Bapak Ibu lebih dari 100 mega itu harus wajib melalui jalur secure file transfer protocol atau melalui comment atau melalui terminal. Jadi kalau lebih dari 100 mega itu harus melalui jalur FTP. Nah, di sini nanti ada petunjuknya Nah, ketika mengklik ini, di sini ada password, dan password ini hanya diberikan sekali muncul, itu harus diingat atau di-copy saja di foto, passwordnya akan muncul di sini. Gitu. Jadi
Kalau tidak, kita harus menghubungi kontak usernya untuk mendapatkan passwordnya ini lagi. Jadi saya juga tidak tahu lagi passwordnya seperti ini, jadi harus kalau lupa harus meminta lagi. Jadi ini harus ketika dipencet atau ketika pertama kali muncul, ini harus diingat karena setelah kali muncul tidak akan lagi ada kedua kalinya. Jadi ketika pertama itu warnanya kuning kalau nggak salah, dia akan muncul seperti ini. Di sini ada passwordnya dalam bentuk angka atau kombinasi angka. Nah, di sini ada petunjuknya, kita bisa menggunakan WinSCV, kalau di Windows, di Macintosh bisa CyberDuck, ataupun bisa menggunakan terminal, menggunakan perintah SFTP. Jadi di sini ada ada petunjuknya. Ini untuk data-data yang lebih dari 100 mega. Jadi data-data yang 100 mega harus melalui STP karena dia akan ditolak. Nah, karena data kita hari ini itu kurang dari 100 mega, hanya ada beberapa mega ya. Jadi bisa melalui browser ini. Jadi bisa melalui upload via HTTPS karena di bawah 100 mega. Oleh karena itu kita tinggal pilih upload via HTTPS ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada pilihan, ada isian. Jadi yang pertama adalah kita mengisi data label. Kan sudah ada di situ misalkan G1. Nah, G1 labelnya apapun aja sih sebenarnya bisa. Terus yang kedua adalah data type. Data type ini kita harus isi dengan klik select di sini ada, nanti akan muncul pop up lagi. Kita harus memilih sesuai dengan apa data yang kita masukkan nantinya. Tapi karena hari ini adalah memasukkan file FastaQ yang PRN, jadi kita memilih ini yang pertama. Jadi FastaQ jenisnya PRN. Ada juga yang FastaQ yang jenisnya single N atau lainnya, atau juga bisa dalam bentuk pasta dan lain-lainnya. Di sini tersedia berbagai format. Nah, karena kita ada FastaQ, tinggal di select saja. Nah, filenya adalah kita pilih choose file. Nah, karena FastaQ itu pasti selalu ada dua, yang per kiri dan kanan, jadi ada dua, dan di sini ada ketentuannya di dalam file tersebut ada underscore 1 dan underscore 2. Jadi 1, 2 itu adalah PRN yang kiri dan kanan. Jadi makanya di dalam file yang Bapak Ibu download ada misalkan G1 underscore 1 berarti dia adalah file G1 yang left dan G1 yang right. Jadi nomor 2. Jadi dipilih 1 dulu, G1 1. Terus add file lagi dan di choose G12 seperti itu. Jadi sudah selesai. Ini opsional saja, terserah kalau memang datanya Bapak Ibu benar ya harus diisi dengan benar. Terus di sini karena library out-nya misalkan PRN ya, yang di PRN. Terus kalau sudah tinggal diklik upload. Jadi harus karena kita ada 6 series ya, jadi harus dua-dua, G11, G12. Jadi kita upload dulu, 1. Nah, ini ada proses upload karena kecepatannya 1 menit per 100 mega, karena kita kurang dari 10 mega sih, dan ini cepat. Nah, setelah itu open detail Windows Project. Nah, di sini sudah masuk file kita yang sudah di-upload. Di sini ada J1. Ada J1, terus kita sekarang tinggal di-upload dulu semuanya. Misalnya yang file kedua, yaitu J2. Kita pilih lagi, formatnya adalah FastaQ. Tapi Bapak Ibu lanjutkan ya, sendiri-sendiri. Kalau ada pertanyaan, langsung saja bicara. G21 dan add file lagi, G22. Seperti itu. Udah, kalau sudah, tinggal di upload lagi. Begitu ya, seterusnya.
Silahkan Bapak Ibu juga mengupload mandiri ya di di browsernya masing-masing. Saya sih tadi sudah semuanya, cuma saya ulangi lagi supaya Bapak Ibu bisa melihat prosesnya. Jadi silakan sambil bareng-bareng untuk upload file-file di sini. Kalau kita salah memasukkan misalkan ada G21 sama G31 itu pasti dia akan menolak karena harus pair. Terus kita lanjutkan di W1-nya. Tinggal 2 lagi, W2. Tinggal 1 lagi, ketiga. Ya, sudah. Saya harap Bapak Ibu juga sudah. Ini ya, jadi kita di sini ada 6 file yang sudah kita upload. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai proses upload ini. Sambil menunggu yang lainnya mungkin, silakan. Bapak maaf, saya tadi tertinggal. Saya sudah proses upload, tapi tadi belum muncul password yang harus di-save ya Pak. Di mana ya Pak? Passwordnya sih nggak ada passwordnya. Oh, yang tadi kata Bapak itu harus yang password hanya muncul 1 kali dan perlu kita copy. Itu di gambar yang kan di project kita terus diklik sini, di upload my data dan upload via STV. Kalau diklik ini nanti akan muncul di sini passwordnya. Kalau saya sih sudah beberapa kali akan muncul nggak akan muncul lagi passwordnya di sini. Tapi kalau pertama kali biasanya ada. Gitu. Ada nggak? Mungkin yang lain begitu nggak? Pas ketika FTP-nya dibuka, ada passwordnya yang bentuk angka, tapi setelah keduanya nggak ada lagi. Oh iya Pak, ada Pak. Yaitu di copy aja, buat ke depannya sih. Kalau mau, karena data G6 nggak mungkin kurang dari 100 mega sih. Pasti lebih dari 100, mungkin bergiga-giga. Jadi harus pakai SFTP itu. Jadi mohon disimpan password tersebut. Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Ya silakan, ada lagi pertanyaan atau ada yang ketinggalan atau bagaimana, silakan.
Semuanya kan bisa mengikuti. Coba Adit. Hah? Coba share screen. Lah. Oke, ada kesulitan, silakan untuk masalah upload ini juga biar satu-satu. Saya belum bisa Pak masuk projectnya tuh tadi gimana ya? Agak ketinggalan tadi Pak. Masuk projectnya, tapi udah masuk ke sini ya? Belum, Hah? belum ke situ Pak. Masuk ke ininya maksudnya ke Cell Innovation-nya. Iya. Sudah, sudah, Udah login kan? Nah, di sini di paling atas ada user group, udah nama sendiri belum? sudah, sudah. Nah, di sini kan ada project, Ya, tinggal diklik projectnya. Terus kalau ini kan sudah ada beberapa project, nah tinggal di create new project dulu. oh iya Pak. Nanti muncul muncul isian, tinggal diisi aja. Nanti balik lagi akan muncul ini, terus di di klik project ID-nya, nanti akan muncul layar seperti ini, tinggal di upload my data saja. Begitu ya. Ada lagi yang kesulitan? Oke, saya rasa sudah ya, sudah masuk semuanya. Nah, sekarang ada dua pilihan. Jadi kita bisa menyatukan dulu semuanya. Jadi pasak ini jadi satu bisa, ataupun nanti karena ada beberapa pipeline yang mengharuskan dia digabung. Nah, ya sudah saya sampaikan sebelumnya, apa saja sih analisis yang bisa digunakan. Nah, hari ini kita hanya fokus untuk mengerjakan yang Trinity atau transkriptomik. Yang analisis transkriptomik, harusnya ini bisa diselect semuanya, tapi biasanya sih tinggal diselect saja. Tapi karena ini banyak, jadi kita harus langsung ke analisis. Nah, mungkin kita akan merge dulu semuanya, menggabungkan semua FASTA queue ini menjadi satu, karena misalkan untuk Trinity, kalau yang standalone atau yang hanya Trinity saja dijalankan itu harus satu file, sehingga sebenarnya bisa beberapa file, cuma di sini pipeline-nya hanya satu saja filenya. Jadi ini harus digabungkan. Nah, bagaimana cara menggabungkan, ataupun aplikasi lain, misalkan di analisis genom juga biasanya harus digabungkan dulu. Jadi ini harus digabungkan. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Kita diklik di tab. Oh, sorry, saya belum share. Jadi kita analisis, kita pindah ke tab analisis. Tab analisis di sini. Ini saya share screen yang mana? Nah, di analisis
kita cari di sini merge, di enter saja, terus di paling bawah itu ada merge FASTA queue tapi yang PE ya, atau yang PRN, jangan yang single N karena FASTA queue kita adalah yang PRN bukan single N. Jadi untuk menggabungkannya kalian juga Bapak Ibu di sini bisa juga melihat apa sih fungsinya dari program ini atau software ini dengan mengklik tanda tanya di sini, nanti akan muncul penjelasannya. Ada beberapa yang ada penjelasan, ada yang tidak. Jadi dan ada juga yang langsung bahasa Jepang, jadi tidak ada bahasa Inggrisnya. Jadi, nah ini tugasnya adalah merge multiple parent sequence files in FASTA queue format. Seperti itu. Jadi ini penjelasannya. Nah, kita langsung saja diklik si merge FASTA queue ini yang PE. Nah, di sini ada beberapa isian. Nanti kalau ada yang interupsi langsung aja ya, takut ketinggalan atau apa, supaya jangan nanti di akhir ketinggalannya. Jadi nanti saya bisa stop duluan. Nah, jadi di sini ada, ini sampai maksimal ada 10 FASTA queue yang bisa di-compile yang pertama dalam satu kali run. Jadi satu kali run kita bisa meng-compile 10 FASTA queue. Nah, di sini kita me-upload semua yang ada atau yang sudah kita upload tadi. Jadi yang pertama supaya memudahkan dari G1 dulu, tinggal di-select. Nanti akan muncul di sini nama filenya dan projectnya. Nah, ini kan sudah ada tuh projectnya yang tadi kita G1 misalkan. Sini ada tombol kecil, tinggal diklik. Ini pop-up-nya dikeluarin aja yang ini, terus nanti di paling bawah ada OK. Ini sudah satu, terus yang lainnya G2-nya juga dimasukin. Terus G3-nya juga. Terus W1. Terus W2 juga dimasukkan. Ini harus di close dulu, kalau nggak nanti dia error. Terus W3. Ya. Jadi kita sudah masukkan atau kita akan menyatukan 6 FASTA queue atau file-file kita. Di sini sudah dimasukkan semuanya. Terus kita tinggal pilih project-nya. Karena kita tadi terpisah ya, jadi kita harus pilih dulu project-nya, di-select lagi project-nya, dan MKOmic ini kita pilih, select, diklik aja. Nah, sudah ada, baru kita langsung run, atau ada option-nya juga, setup option juga bisa. Tapi kita lihat, kalau mau langsung, kalau sudah tahu isinya ya tinggal di-run saja. Kalau ada yang misalkan merubah, merubah file name segala macam, bisa di save option. Di sini misalnya output filenya mau apa biasanya, tapi nggak akan berubah juga sih. Atau misalkan omnix. Kalau sudah, kita klik run. Nah, ini sedang waiting atau sedang menunggu prosesnya. Nah, untuk merefresh kita tinggal atau melihat yang sedang berjalan itu di analisis status. Nah, ini analisis statusnya yang barusan kita kerjakan. Di request ID-nya adalah DP001723, nama filenya adalah nama softwarenya adalah merge FASTA queue. Ini request date-nya jam segini, start-nya jam segini, karena biasanya request-nya segini,
start date-nya bisa berbeda karena mungkin ngantri. Nanti ada end date-nya. Nah, seperti ini yang sudah saya lakukan tadi. Ini membutuhkan waktu kira-kira sekitar 3 menit ya. Dari 16.55 sampai 16.57. Ini waktu Jepang, karena waktu Jepang berbeda 2 jam. Jadi tinggal dikurangi 2 jam. Ini masih waktunya waktu Jepang. Jadi kita tunggu ya kira-kira 5 menit sih, 2 menit ya, kalau nggak salah ini 2 menitan. Nanti kalau udah selesai akan muncul di sini end date-nya dan kita melihat file hasilnya. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan, silakan. Ayo, jika ada pertanyaan. Ini nanti dijadiin nilai juga ya hasilnya untuk nilai ujian di praktikumnya. Apalagi kalau yang ambil bukan sit-in ya. Tapi kalau sit-in seharusnya juga ikut semua sih. Malah kalau sit-in nggak boleh ikut praktikum kalau nggak salah. Oke, kita masih nunggu, udah selesai belum? Nah, ini udah selesai, jadi ini cuma semenit juga malahan. Jadi tergantung komputernya. Jadi di sini nanti ada yang di running, ini 13 total itu adalah grup saya. Di grup di sini kan guys 625, jadi di grup saya itu ada yang sedang running 13 program, dan yang saya running adalah 0. Dan di sini adalah maksimalnya adalah 5. Jadi 5 kali 5 kali menjalankan program di sini. Dan waktunya berbeda-beda. Misalkan ini yang tadi Pak Tanus ini bisa sampai 2 hari, sehari mungkin. Ada juga yang sampai bisa sampai seharian dari tanggal 6 sampai tanggal 7. Jadi tergantung jenis softwarenya. Nah, kita kembali lagi ke project ID kita di MKOMix. Nah, ini jadi seperti ini bentuknya. Jadi diagram akarnya atau seperti filogeniknya. Ini adalah ingin perintah menyatukan merge FASTA-Q menjadi satu FASTA-Q di sini. Jadi ini hasilnya jadi satu. Nah, dari sini kita bisa analisis yang kemarin saya lakukan di komputer server, performance segala macam, tapi kalau di sini tinggal diklik-klik saja. Gitu. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kalau ini satu, kita tinggal di-select. Misalkan ini kita pengen, yang pertama adalah membuat atau men-assemble file tersebut. Jadi di-select, tapi hanya Trinity saja yang dijalankan. Jadi di-select. Nanti di sini ada muncul, ada Genome Explorer, Download, dan Fix Analysis, FX Analysis. Jadi ini filenya yang kita gunakan. Kalau salah tinggal unselect. Nah, kita karena ingin analisis lanjut, klik analisis. Nanti akan muncul bar analisis seperti ini. Kita bisa mengetik di sini, atau kalau enggak ya tinggal di sini saja, di paling kanan ada kategorinya. Misalnya kalau kita sudah tahu misalnya di mana letaknya, tinggal di dana sequencing, standar, dan lain-lain. Kalau susah mencarinya, tinggal ketik saja di sini di filter by keyword, misalnya Trinity. Ya. Trinity yang kita akan gunakan yang pertama adalah untuk hanya mengassemble Trinity saja. Jadi kita pilih assemble Trinity PE. Nah, karena ada yang SE juga, yang single line, kita harus hati-hati. Jadi kita bisa lihat juga di sini pengertian. Ini nggak ada penjelasannya mungkin. Jadi kita akan melakukan proses assemble menggunakan Trinity. Nah, hanya Trinity saja. Kita juga nanti bisa melakukan langsung sekaligus semuanya, Trinity, mapping, terus
mengkuantifikasi gen dengan Express, terus menganalisis diversion ekspresi gen dengan DiEGSec juga bisa. Jadi dalam satu pipeline, jadi satu klik saja nanti kita tunggu hasilnya, bisa juga. Atau bisa menggunakan annotation juga di sini, annotation juga, terus mapping juga, annotationnya dengan BLASTX yang uniprot, BLASTN dengan nukleotida, ataupun BLASTX gitu kan, bisa. Jadi ada pilihan-pilihannya jadi di sini. Jadi tapi yang tersedia hanya ini saja. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan mencoba proses assemble dengan menggunakan Trinity. Jadi kita kan tadi udah select filenya, dan sekarang ketik atau klik analisis di sini. Nah, di sini sudah diinputkan ya. Kalau tidak ada misalkan kita bisa atau pengen menambahkan, kita tinggal menambahkan filenya apa yang akan kita tambahkan di sini bisa. Tapi gini karena hanya satu kalau nggak salah untuk Trinity itu. Makanya kita harus tadi merge dulu baru bisa dilakukan. Terus juga ini project-nya juga kita kalau salah project kita bisa mengulangi lagi di select di sini. Nah, ada juga terus setelah ini adalah kalau kita hanya default run saja, tinggal run saja. Kalau enggak kita bisa melihat isinya atau parameter yang kita bisa rubah dengan mengklik set option and run. Nah, Trinity yang kita gunakan di sini versinya masih versi lama tahun 2012 masih lama banget nih, mungkin awal-awal ya versi Trinity-nya, bukan yang terbaru. Kalau yang terbaru itu versinya sudah versi angka ya 2.8 atau 0.9 saya juga lupa lagi. Tapi ini yang masih versi lama sih, jadi ya menggunakan masih versi lama. Tapi kalau mau menggunakan versi baru, tinggal di kontak administratornya untuk mengupgrade-nya juga bisa. Di sini ada beberapa parameter yang kita bisa modifikasi gitu kan. Modifikasi di sini bisa dilakukan lagi. Tinggal menambahkan di sini misalkan kita bisa menambahkan minimal apa ya? Oh, ternyata nggak ada juga. Minimum di sini nggak ada minimum feed length-nya. Jadi default saja atau di sini ya? Di sini juga tidak ada. Jadi kalau tidak ada yang dirubah, kita tinggal langsung run saja. Nah, kita tunggu sini sampai dia ada bacaan progress. Tadi kalau progress berarti sudah disubmit ke server, sehingga di sini jadi sudah ada submitter. Nah, kita juga bisa paralel merunning program lainnya, misalkan tadi dengan annotation atau dengan program pipeline lain. Ini biarkan saja jalan karena maksimal yang bisa dirunning ada 5, kita masih punya 4 lagi program. Jadi kita run di project, terus dipilih lagi project ID-nya. Kita bisa karena kita pengen menganalisis semuanya, termasuk termasuk mappingnya, dan itu harus satu-satu. Jadi kita langsung masuk dulu ke analisis di sini. Kita klik lagi Trinity. Tapi Trinity yang menggunakan untuk DEG differential expression gen langsung. Jadi kita akan pilih yang paling atas saja di sini. Yang analisis Trinity, Bowtie, Express, dan DiEGSec untuk pair n. Jadi harus diperhatikan pair n atau single n. Karena file kita adalah pair n, kita harus pilih yang pair n. Nah, diklik. Di sini ada requirement-nya yang harus dipenuhi, terutama ada file-filenya. Jadi file FASTA yang kita sudah upload, kita masukin lagi ke sini. Yang dari G1,
G2-nya juga. Karena ini untuk sekalian salah. Karena ini untuk sekalian mapping, jadi memang harus satu-satu untuk proses mappingnya. Terus file selanjutnya adalah G3. Selanjutnya W1. Terus W2. Yang ketiga W3. Oke, kalau sudah tinggal select project-nya lagi, jangan lupa kita MKOmic terus Scriptomic. Nah, terus kita bisa set option di sini. Nah ini biarkan sesuai standar. Tapi yang saya perlukan adalah yang paling bawah di sini adalah e-value untuk BLASTM. Biasanya sih pangkat min 5 ya, pangkat 10 pangkat min 5. Jadi ini harus dirubah menjadi 5. Terus juga DEG-nya juga nanti berapa threshold-nya, p-value nanti akan mengerucut ke p-value-nya ya. P-value-nya yang 1% atau 0,1%, itu kan tergantung terserah kita. Biasanya di sini kita yang paling sedikit saja sih, tapi kalau yang ini sekarang kita 0,1 saja karena sedikit. Kalau datanya banyak sih ya di filternya lebih bagus, lebih baik, jadi supaya kita tidak banyak melihat daftar sequence seperti itu. Jadi value antara 1 sampai 0,01 di sewajarnya sih. 0,1 sampai 0,001 biasanya. Atau bahkan lebih bisa. Oke, kalau sudah kita tinggal run saja. Sedang running. Nah. Aduh, saya pencet 2 kali tadi. Oh, tadi cepat banget. Trinity-nya, ya karena pertanyaan sedikit sih. Jadi Trinity-nya dia sudah selesai, cuma butuh waktu hanya 3 menit saja ya, karena pertanyaan sedikit. Kalau yang aslinya mungkin bisa 3 hari kali ya. 3-4 hari untuk running di superkomputer biasa. Ini Trinity-nya udah selesai, tapi di sini ada 2 yang ternyata yang tersubmit karena tadi mungkin kepencet 2 kali. Ini bisa kita improve dengan menekan tombol cancel. Jadi kita bisa meng-cancel perintahnya, tinggal di-cancel saja. Daripada salah terus, jadi kita di-cancel saja supaya bisa menghemat kuota dari perjalanan atau yang program-program yang jalan. Nah, kita kembali lagi ke project, kita lihat yang sudah berjalan, berarti tadi merge-nya udah, ini Trinity juga sudah, sedang berjalan karena progress. Nah, yang sudah selesai ini Trinity and di sini, nanti ada filenya. Mungkin di sini, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanyanya bingung pasti. Ngapain katanya ini analisisnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai transkriptomnya ataupun analisis whole genome sequencing, karena di sini terbatas hanya 2 itu saja. Silakan jika ini yang ditanyakan. Bapak, maaf. Sejujurnya dari tadi saya ketinggalan, Pak, masih waiting yang merge-nya itu, Pak, belum selesai-selesai. Jadi saya cuma nyimak Bapak. Yang waiting mana? Yang merge di awal itu loh, Pak, lama banget ternyata. Oh, lama. Atau mungkin koneksinya ya, Pak? Tergantung koneksinya mungkin ya. Di analisis statusnya udah selesai. Sebentar. Kalau waiting aja mungkin harus di refresh dulu baru
udah selesai belum? End atau masih progress? Oh ya, ini baru selesai, Pak. Baru saja, dari tadi masih progress. Ya, berarti tinggal bisa langsung ke Assemble Trinity atau tadi bisa langsung ke Trinity Bowtie Express. Gitu. Kalau yang Trinity and Standalone itu harus di merge dulu karena cuma harus ada satu. Tapi kalau yang tadi yang menggabungkan semuanya selesai bisa. Mungkin bisa dicoba dulu aja sih, silakan. Sambil mungkin yang lainnya juga Pak Deden, izin bertanya Pak Deden. Ya, silakan Pak Adi. Ini saya lagi ngikutin agak-agak nggak bagus koneksinya, tapi saya ikuti Pak Deden tadi. Kalau kita lakukan merge-nya di luar, bisa nggak ya? Tidak dilakukan di dalam platform ini, tapi menggunakan software di luar, ada kemungkinan itu dilakukan? Oh, bisa saja, tapi nanti besar sih. Jadi berat juga ya? Iya. Karena nanti kan kalau tadi di sini bisa dipecah-pecah juga karena harus kalau untuk analisis mapping itu harus satu file. Oh, untuk keperluan mapping dia perlu file-file yang terpisah ya? Iya, untuk benar. Trinity dia sudah harus di merge. Iya, untuk Trinity yang sendiri ya. Ya, karena ini nguploadnya lumayan putus nyambung ada hujan di sini. Oh, padahal filenya cuma 2 mega malahnya. Karena pakai tethering jadi ya kondisi cuaca. Ya. Oke Pak, kita ikutin aja Pak. Makasih Pak. Ya, mungkin nanti bisa dilihat ininya aja sih rekamannya bisa dilihat, nanti diikutin lagi. Oke, ada lagi silakan. Mungkin Pak Mahat yang akan penelitiannya di sini. Ada kesulitan atau sudah daftar belum? Apa sudah masuk belum? Sudah Pak, tapi ini ketinggalan tadi masuknya, jadi saya meraba-raba nih baru sampai dengan ini, baru selesai upload file. Oh, ya udah. Oke. Nah, nanti Pak Mahat harus kerjain di sini penelitiannya. Iya Pak. Jadi mohon Pak Deden, maaf mau nanya. Ya. Ini saya mohon maaf lagi nggak handling laptop ya Pak ya, karena kondisinya masih belum baik. Ya. Kalau di sini bisa berarti karena terbatas Arabidopsis ya Pak ya, tadi ya yang disampaikan di depan. Berarti kalau misalnya untuk yang lain jika di mapping itu ada platform untuk memasukkan whole genome sequencing yang kita punya gitu misalnya Pak, reference genome yang kita punya gitu bisa nggak Pak? Bisa. Jadi masih bisa. Dan kalau mau di running lagi di sini juga bisa karena mungkin ya Bu Dini yang biasanya dipakai Galaxy kan keterbatasan juga filenya ya, upload file, iya. ukuran filenya. Kalau di sini saya pikir ukuran file itu bebas gitu. Saya udah upload hampir 100 giga lebih kayaknya di sini. Tapi masih bisa. Yang penting jaringan ya Pak ya berarti kalau di sini tuh. Yang penting jaringan, terutama kalau yang besar-besar filenya ya harus pakai SFTP aja sih. Seperti itu. Oke Pak, sama trimming Pak, facility untuk trimming di sini bisa ya Pak Deden ya? Trimming juga sebenarnya ada deh, trimming. Kebetulan kalau saya nggak, karena saya trimming sih di luar, nggak di sini. Kayaknya di sini trim itu hanya trim barcode, terus filter ya Pak ya? Ya, filter FASTA-Q saja yang quality. Bisa di sini sih bisa sih saya pikir. Itu ada nanopore itu ya Pak ya mungkin. Kalau ya di sini juga ada pipeline buat yang assemble buat pakai nanopore yang di sini ada Kano atau enggak yang pakai sickle ini juga buat mau trimming juga. Trimming reads biasanya sih. Dan di sini assemble-nya buat nanopore kan beda ya iya Pak, betul. Algoritmanya ya. Bisa juga. Iya. Karena di sini selain nanopore bisa. Baik Pak. Ya. Mungkin bisa di resequencing di sini yang genomnya. Misalnya ada data
yang dari luar atau punya di NCBI bisa dimasukin ke sini kalau nggak salah, dan kita reanalisis juga bisa sih. Yang di standar itu ya Pak ya, nanti keluar. Kalau yang di standar itu apakah itu kan ada satu tuh, mungkin Pak Deden apa sudah memasukkan data di situ ya Pak ya? Di mana? Yang di bawah de novo genome sequencing itu tadi Pak. Dan ada mungkin. Tadi karena saya di filter jadi sedikit. Ini yang data sequencing banyak ininya. Ada kan? Iya. Tapi kalau yang lebih lengkap lagi di sini di toolsnya. Di sini ada Mira, ada Platanus, ada Rai, ada SOAP. Iya Pak. Baik Pak Deden, terima kasih. Ya. Silakan yang lainnya. Mungkin para pengunjung di sini ada Josi, siapa lagi, Filda, mudah-mudahan mengerti ya, lupa sih namanya itu, Filda ya. Mungkin Arin atau Fitri. Masih nyimak Pak, ngikutin dulu. Ya sekarang bisa analisis sendiri ya. Bisa di Master juga bisa. Nggak usah KDH ya Pak? Ya gitu deh. Ya nggak juga, karena di sini juga nggak begitu lengkap juga. Maksudnya nggak bisa modifikasinya. Oh iya. Tapi tergantung orangnya sih. Oh Adit dimanapun juga hese dia. Ya. Ya. Tapi kalau mau di sini juga nggak, kan ada trimnya tadi. Ada trim ada di sini juga bisa qualified-nya. Mungkin ya. Dan di sini juga ada untuk mengeceknya. Ya di sini juga ada fast QC-nya, jadi bisa mengecek bisa mengecek kualitas reads-nya. Dan kita pengen ini juga bisa dengan diklik select-nya. Tinggal fast. Ya, tinggal di running aja. Nanti kelihatan hasilnya. Yang ini ini juga mungkin agak lamaan sih yang analisis Trinity ini. Tapi yang Trinity 1 udah selesai, jadi kita bisa lihat apa sih isinya, atau sambil menunggu Trinity yang satu lagi, yang satu pipeline. Jadi kita biasanya menganalisis ini adalah part-part Trinity, Bowtie, Express, DGSEC, itu jadi sendiri-sendiri. Tapi kalau ini masukin semua, nanti akhirnya kita punya hasil akhir aja gitu. Ini udah satu pipeline. Jadi kalau kita sudah punya enak punya satu pipeline sih, tinggal dalam buat seperti ini. Jadi tinggal masukin file awalnya, nanti secara komputasi dia akan mengerjakan sendiri sampai akhir, sampai tergantung kita targetnya mau apa. Seperti yang sedang dijalankan di sini. Karena kita ya. Iya, mohon maaf, kalau DexSec yang di sini itu sama dengan CAFDIV nggak Pak? Kalau CAFDIV itu memang dia untuk yang genome reference-nya udah ada, dan karena harus diketahui ya, kayak GFF-nya segala macam. Iya Pak. Kayaknya sih itu berbeda sih bedanya. Jadi kayaknya nggak bisa disamakan atau berbeda juga sih. Oh iya Pak Deden.
Gimana? Ada yang lagi? Kalau enggak kita lanjutkan. Pak Deden? Ya. Untuk yang analisis assemble tadi, yang Trinity, PI, itu kita memasukkan filenya satu-satu ya Pak? Yang mana? Yang Trinity saja atau yang ada Trinity, Bowtie, Express? Yang Trinity saja Pak. Tadi harus di-merge dulu. Iya, sudah di-merge. Kemudian, jadi yang dimasukkan itu file yang mana Pak? Iya. Oh, yang merge-nya, bukan masing-masingnya. Bukan, karena itu ya sudah di-merge kan gitu kalau yang itu. Oh, baik-baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kita lanjut. Kita ke project lagi ya. Tadi di project, terus dibuka lagi folder projectnya. Nah, yang tadi juga kita bisa melakukan FASTQ. Jadi FASTQ-nya juga ini udah selesai kayaknya. Karena sebentar. Jadi kita bisa juga, misalnya kita tadi menganalisis FASTQ. Jadi ini hasilnya. Jadi untuk mengetahui hasilnya tinggal diklik saja filenya. Tapi jangan file select, tapi di sekitaran yang ada tanda ikonnya ini, tinggal diklik, terus nanti muncul pop-up seperti ini, dan klik yang ada gambar dokumen warna biru, atau di sebelah FX-nya, atau report, ini bahasa Jepang soalnya, report-nya. Jadi diklik di sini, nanti akan muncul new tab, nah nanti akan keluar hasil dari FASTQ, dari file tadi. Di sini sudah bagus sih, jadi tidak perlu di-trimming lagi, kecuali yang ini ada satu sih. Jadi di sini sudah kelihatan ya FASTQ yang sudah kemarin pelajari, kita bisa lihat bahasa kontennya dan lain-lain juga bisa dilihat di sini sudah terlihat. Ini ternyata ada adaptornya masih ada. Jadi harus di-trimming adaptor ternyata. Tapi nggak apa-apa karena ini cuma satu saja. Jadi kalau ada adaptor yang belum di-cut itu biasanya di sini ada terdeteksi. Jadi kita harus melakukan quality control di reads-nya. Jadi harus di-trimming baik trimming adaptor maupun quality-nya. Tapi di sini karena quality-nya sudah di atas 20 atau 25 ke atas, saya pikir untuk quality control-nya yang QC-nya tidak usah di trimming quality, tapi mungkin di trimming-nya adalah trimming untuk adaptor saja. Ini jadi kalau melihat hasil tinggal di situ. Nah, kita lihat hasil dari Trinity. Jadi klik lagi di sini ada FASTA file. Nanti muncul lagi. Nah, di sini kalau tadi warna biru, di sini kliknya warna ada panah tanah ke bawah atau download di sini. Nanti ada muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa file. Yang pertama adalah file assemble-nya. Jadi kalau diklik, bisa diklik kanan, terus di save download link file as, bisa juga di sini, atau bisa saja karena ini kecil sih bisa langsung dibuka. Jadi ini hasil dari Trinity tadi. Jadi kan sequence atau reference transkriptom kita dari file tersebut. Nah, untuk melihat summary-nya, di sini ada summary, juga tinggal diklik saja, klik. Nah, di sini langsung kelihatan ada maksimumnya, sequence-nya panjangnya berapa, terus M50-nya berapa, bisa terlihat di sini. Jadi, terus jumlahnya berapa juga. Atau enggak kita bisa menghitung sendiri di in-house di komputer kita. Jadi tidak masalah. Di sini sudah terlihat. Hasilnya ya di sini. Jadi karena udah end kita bisa dilihat atau enggak langsung kalau misalkan kita
karena kita misalkan di sini tadi 1 yang Trinity-nya, kita pengen melanjutkan ke mapping, kita tinggal di select sini aja, terus analisis, atau ini boltai bisa nggak ya? Ini juga bisa menggunakan mapping, jadi satu-satu mappingnya dengan boltai dulu, terus dilihat file ekspresinya juga bisa. Dan ini ternyata hanya dan ini harus satu-satu, jadi satu-satu file ekspresinya. Jadi nanti misalkan G1 dulu, gitu kan? G1 dulu di running seperti itu. Jadi lebih ribet sih sebenarnya. Tapi memang kalau memang tidak ada pipeline-nya kita harus seperti ini. Tapi kalau ada, kita tinggal pakai yang seperti ini. Jadi sudah ada, tinggal memasukkan di awalnya saja. Ada Trinity, Bowtie, Express, dan DEGSEC-nya tinggal dimasukin saja di sini. Jadi kita tidak perlu untuk lebih lanjut lagi. Ini belum selesai juga yang Trinity tadi. Apa yang selesainya. Tapi saya sudah selesai sih yang lainnya. Jadi kita bisa lihat kembali lagi. Nah, ini kita sedang merunning tadi file FastQ sedang merunning Bowtie. Bowtie nanti bisa di running lagi, atau Trinity ini kita pengen annotation. Kita bisa pilih misalkan select, kita pengen apa aja sih sebenarnya sequence-nya itu gitu kan. Jadi ada misalkan annotation-nya dengan program BLAST-N, atau annotation after assembling juga bisa, Busco dan lain-lain juga bisa. Terus misalnya contohnya adalah menggunakan UniProt BLAST-X maupun ANR BLAST-N. Kita tinggal select saja. Karena ini sudah ada, ini juga bisa setup option-nya juga bisa. Tadi ininya berubah, biasanya sih 5 saja cukup. Nah, annotation ini biasanya paling lama karena dia nge-blast ke database yang lebih besar seperti itu. Mungkin itu ya sambil menunggu. Tadi yang sebenarnya saya udah jalankan juga di program lain. Nanti kalau udah selesai, kalau karena mau mapping itu satu-satu, nanti kita akan punya BAM file namanya. Jadi hasil mapping itu dalam bentuk BAM file. Jadi nanti di sini sudah lalu dalam bentuk BAM file, nanti bisa dari sini bisa kalau manual lagi bisa diekspresikan dilihat berapa ekspresinya. Tapi di sini sudah ada menggunakan Express yang kemarin juga menggunakan Express ya dengan komputer AGH. Nanti di sini akan kelihatan berapa frekuensinya, berapa ininya bisa dilihat. Nanti ini tinggal di-download saja. Tinggal diklik kanan, terus di-download dalam bentuk file TSV. Jadi lebih gampang. Dilihat di file Excel seperti itu. Nah, jadi ini hasilnya. Dan biasanya misalkan ini sequence config-nya, terus ada unique sequence-nya segala macam, dan juga ada prediksi FKIM segala macam bisa dilihat di sini. Ini kalau yang satu-satu menjalankannya, tapi kalau tadi sudah menjalankannya di beberapa ya bisa saja. Terus juga karena kita tadi satu analisis, nanti ada analisis clustering-nya misalkan ini. Jadi pola ekspresi gennya juga sudah dilihatkan. Misalkan ini gen nomor 1, ini contohnya aja karena
banyak gennya. Ini contohnya, misalkan ternyata seperti ini nih. Pola ekspresi gennya, misalkan gen 2 ini di sampel atau di treatment number G, misalnya di gambut, itu ekspresinya tinggi, ini atau enggak upregulate. Dan yang di W atau mineral itu adalah yang downregulate, karena ini di bawah di sini. Jadi ini bisa terekspresi seperti itu. Bisa diinterpretasikan seperti itu. Jadi ini tombol clustering report dari ekspresi gennya. Ini untuk per satu gennya. Bisa dianalisis atau bisa dilihat. Terus dan banyak lagi ini cluster-clusternya. Jadi ada cluster gen yang bentuk atau polanya seperti ini, ada yang ketika hanya di W-nya itu mungkin karena sampelnya berbeda sehingga ada yang perbedaan di situ. Terus juga tadi ada DG-nya ya, DG-nya juga saya belum pernah lihat nih DG-nya. Ini juga bisa ya, tapi pola DG-nya dengan diagram batang. Ini ada log fold change-nya, itu kan ada density dari setiap gennya itu seperti apa. Seharusnya G itu harusnya ada pengaturan ulangan ya di sini, karena tidak ada pengaturan ulangan, jadi dia akan memasangkan G1, G2 gitu dibandingkan. Harusnya G1, G2 adalah satu ulangan, satu treatment, jadi tidak dibandingkan, jadi dibandingkannya hanya G dan W saja. Jadi G1, G2, G3 itu hanya sebagai ulangan. Sebenarnya harusnya tadi dianalisis di sebelumnya. Ini untuk DG hasilnya. Dan juga gene ontologi atau melihat kedekatan antara satu sekuen dengan sekuen lainnya. Juga bisa dilihat. Misalnya ini ada cluster satunya seperti apa. Ada kategorinya. Misalkan ternyata sekuen tertentu itu mempunyai regulasi, misalnya di regulation of protein phosphorylation atau dan lain-lainnya, dan ontologinya biological process. Ada juga yang cell compartment, ada juga yang molecular function-nya. Jadi di sini sudah dikelompokkan berdasarkan gene ontologi dari setiap protein, atau kan tadi dianalisis dengan dengan BLAST-X ataupun BLAST-N, sehingga diketahui gene ontologinya seperti itu. Gene ontologi. Ini untuk gene ontologi ya. Ini banyak sekali proses dari cake pathway atau gene ontologi setnya di sini menggunakan GOSEC gene ontologi sequence. Ini semuanya biasanya dipakainya atau digunakan menggunakan program R program ya. Jadi setelah mendapatkan hasil table di tabel ekspresi, kemudian dianalisis menggunakan R di program atau modul GOSEC di sini. Ya mungkin itu sekilas ya mengenai analisis dari menggunakan Trinity ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang nanti menggunakan atau tidak ya. Tapi setidaknya ada pernah gambaran bagaimana menganalisis suatu gen sampai bisa mengekspresi gen, melihat ekspresi gennya gitu kan dari data transkriptomik. Ya, mungkin suatu saat kalau tidak penelitiannya tidak sekarang transkriptomik ya tidak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Ini masih. Nah ini program mappingnya juga sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Ini mappingnya, jadi nanti ada BAM filenya, ada ada CD intermediate. Nah, BAM file ini harus dianalisis menggunakan Express. Jadi nanti di sini ada lagi analisis menggunakan Express lagi seperti itu. Jadi kalau tidak menggunakan file plan, jadi harus
step by step menganalisisnya. Ternyata nggak ada ekspresinya, terpisah. Ini kan nyatu lagi. Oke, sampai di sini ya untuk transcriptomics gambarannya ya. Mungkin lebih baik ketika ada pipeline sih satu-satu dianalisisnya, karena kita bisa memodifikasi apa yang kita inginkan sih sebenarnya. Tapi kalau menggunakan yang sudah jadi yang seperti ini, mungkin ada salah satu yang kurang biasanya sih menganalisisnya, sehingga tadi misalkan tadi ini tidak disatukan, ini ada satu kesatuan ulangan, jadi dianggapnya adalah ini perlakuan bukan ulangan seperti itu. Jadi memang harus ada settingan sendiri. Tapi keuntungannya kita tinggal satu kali masuk file, tinggal langsung dirunningkan seperti itu, jadi tidak ada ini. Oke, itu salah satu untuk project transcriptome. Sama dengan di sini juga bisa whole genome sequencing ya. Ini yang contoh yang saya kerjakan juga. Ada FASTA queue-nya, ada demerge, biasanya harus demerge dulu. Nanti kita bisa menggunakan beberapa assembler, ada Vatanus, Softnovo, ada Rai. Mana yang paling bagus hasilnya kita lihat. Nah di sini ketika ini hasilnya itu untuk karena Rai yang paling bagus karena ini maksimumnya bisa lebih tinggi dan M50-nya lebih besar, jadi bisa kita gunakan. Mungkin seperti itu ya. Dan analisis lain-lainnya. Jadi kalau yang menggunakan analisis whole genome sequencing juga nanti bisa di sini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Bapak mau nanya. Ya. Yang tadi yang di grafik-grafik yang DEG itu yang klaster-klaster itu. Gak kedengeran. Yang tadi yang grafik-grafik yang buat DEG-nya itu menggambarkan apa Pak grafik itu? Yang garis-garis. Yang jelas. Klaster Pak. Bentar. Kurang jelas, Rin. Garisnya. Harusnya sih ini karena kita anggap ini adalah treatmentnya ya, pelakuannya. Jadi ini adalah cluster gen dan satu garis ini adalah gennya. Ini ada satu itu ini satu itu bukan gennya tapi cluster. Jadi kan kalau di dendrogram ada cluster-clusternya tuh. Di sini disatukan. Kayak di sini juga misalnya ini cluster nomor 10 itu banyak sekali gen-gennya. Ini gen yang memang dia terekspresi misalkan di tingkat di tingkat sampel yang G itu dia terupregulate, tapi ketika dia di sampel W ya, itu dia downregulate seperti itu. Jadi garis-garis ini seharusnya tidak nyambung sih sebenarnya. Gitu. Tapi diibaratkan memang satu garis ini adalah satu gen yang terekspresi di mana gitu. Jadi pengen lihat polanya seperti apa. Tapi memang bukan misalnya dari G1 dia akan turun di W2, bukan. Tapi cara bacanya memang ini adalah garis biru misalkan. Garis biru ini mungkin yang paling menonjol. Jadi garis biru ini terus ini adalah gen A misalkan. Gen A di perlakuan G ini dia upregulate di 1 misalkan, terus nanti dia akan turun ketika dibandingkan dengan downregulate di sampel G di sampel W seperti itu. Itu sih Arin. Arin? Iya Pak, mic-nya agak-agak ini. Hah? Sudah mengerti Pak.
Ini sama aja dengan dendrogram sih sebenarnya, tapi ini lebih jelas. Kalau yang dendrogram plus heat map kan di sana ada apa namanya? Ya heat map kan ada tergantung warnanya. Itu juga menandakan seperti itu di sini. Tapi kalau di sini diagram clustering dengan diagram garis ini kelihatannya bersambung seperti itu. Tapi ini nggak ada hubungannya sih. Jadi antara pelakuan 1 dengan pelakuan 2 tidak bersambung. Silakan ada lagi. Hah? Oh iya ya. Yang mana? Oh, bisa. Di sini, ini kan dalam bentuk grafik. Hasilnya yang di file ini. Kan di sini ada nilai log kalau di sini sih di ibaratnya log 2 FKIM karena dia menggunakan kalkulasinya dengan FKIM seperti itu. Ini kan hasil visualisasi. Kalau raw datanya ada di file ini. Ini misalnya di sini sudah ada sequence-nya juga kalau memang ada salah. Kalau ada kesalahan ini misalnya, atau kita melihat apa. Seperti itu Fitri. Silakan yang lainnya. Mungkin bingung-bingung sedap ya. Kalau yang menjalani juga mungkin yang kayak Arif, Fitri mungkin juga masih liar. Apalagi yang mungkin yang tidak mengerjakan ya, karena memang ini sifatnya teknis sih. Yang harus yang mungkin Budi ini mungkin harus sudah terbiasa, mungkin bisa menyambungkan. Kalau Budi mungkin mengerjakan di Galaxy atau mungkin di platform lain mungkin. Tapi sebenarnya Master ini juga hampir sama seperti itu. Oke, silakan ada lagi mengenai apapun tentang Master ini sih. Tapi memang ya Master ini hanya masih terbatas. Dan ada kuotanya sih Master di sini. Misalkan di sini ternyata saya punya kapasitas penyimpanan datanya kan sampai 1000. Ini saya baru terpakai 298 file. Jadi dihitungannya file bukan kuantitasnya, tapi adalah jumlah filenya yang dihitung di sini. Walaupun satu filenya bisa 5 GB atau 10 GB, tapi hitungnya tetap satu. Pak Deden? Ya. Dari proses analisis ini, QC yang bisa kita lakukan apa Pak untuk meyakinkan bahwa analisis ini sesuai dengan kita harapkan? Apa yang jadi patokan gitu dari tiap langkah QC yang dilakukan apa Pak? QC-nya kalau yang tadi langsung di akhir adalah hasil DEG-nya Pak Adi. Jadi kalau ekspresi gen kita benar, di sini. Ini salah satu contohnya saja. Kalau QC kita benar, misalkan banyak pola yang menyatakan sampel kita yang misalkan ini G1, G2, G3, W1, W2, W3 itu dia satu kelompok seperti ini. Tapi kalau mungkin ada gen-gen yang memang dia fluktuatif atau tidak mengenal sampel, itu juga melihatnya seperti itu. Jadi memang melihatnya si sampel kita itu bagaimana polanya, apakah benar atau tidak. Jadi bisa dianalisis di sini awalnya. Cuma kalau untuk analisis melihat QC-nya, terutama yang di Trinity ini kita menggunakan software lain namanya Busco. Jadi Busco di sini bisa melihat sebenarnya gen tersebut ada atau tidak sih sebenarnya yang sudah ada diteliti gitu kan. Itu
itu bisa terlihat di situ. Ini pakai Busco, kebetulan Busco-nya yang harus yang transkriptom. Jadi di sini nanti terlihat bagaimana presentasi dari jumlah atau sampel kita seperti itu. Jadi memang bisa terlihat. Tapi sebenarnya hasil akhirnya saja DEG-nya aja yang kita kita bisa lihat di sini. Nah, DEG-nya tadi ya. Mungkin quality control kita yang paling utama di sini sih sebenarnya. Di sini dan melihat nanti kalau di di result di IG-nya nilai v-value-nya itu mungkin lebih besar, ada yang takutnya kurang dari v-value yang ditargetkan 0,01 misalkan. Semuanya nggak ada yang 0,1, berarti itu ada yang salah dengan penelitian kita, dengan sampel kita biasanya. Mungkin itu sih sebenarnya Pak Adi yang bisa dilakukan untuk analisis seperti ini. Oke, ya makasih Pak. Tadi yang N50 itu menggambarkan apa ya? N50 itu menggambarkan sequence tengah-tengah. Jadi kalau N50 itu seperti kita mensejajarkan sequence berdasarkan panjangnya dulu, dari yang panjang sampai yang pendek, terus dipotong tengahnya. Disitulah berapa sequence yang pas 50, pas tengah-tengah itu. Jadi seperti median, tapi mediannya dia diurutkan dulu. Dari yang paling besar dulu sampai yang paling kecil, nanti di tengah-tengahnya dipotong. Seperti median sih ya sebenarnya. Gitu. Jadi semakin besar N50-nya semakin baik. Iya, makin bagus. Oke, ya oke Pak Dede, terima kasih. Oke, silakan ada lagi. Kok ngeri-ngeri sedap ya, banyak petir. Kemudian bentar lagi mati lampu lagi. Oke, silakan ada lagi. Kemudian tinggal dicoba-coba aja ya di rumahnya masing-masing, tinggal diklik-klik aja juga. Kalau salah tinggal di cancel saja atau gimana. Jadi nggak akan merubah atau mengotak-atik servernya. Jadi sini tinggal mau mencoba-coba. Misalkan nanti mendownload analisis di NCBI, kemudian dimasukin ke sini juga bisa. Pengen melihat misalkan mengisolasi gen-gen tertentu atau sequence tertentu juga bisa kalau tidak punya komputer yang high spec seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir. Oke, saya rasa mungkin sudah bingung dan mudah-mudahan tambah mengerti ya setelah ini. Kalau ada analisis mungkin setelah ini sih, karena zaman sekarang zaman big data, terus genom segala macam udah eranya di situ, apalagi untuk pemuliaan ya. Untuk pemuliaan itu sangat penting sekali saya pikir untuk analisis basisnya big data, karena nggak mungkin kita menganalisis big data tapi komputer kita masih Celeron atau Pentium atau i5 atau i3 gitu kan, tidak. Tapi kita bisa memanfaatkan platform-platform yang gratis ya, salah satunya di Maser ini ataupun Galaxy mungkin di kemudian hari kalau ada platform namanya Galaxy juga bisa dipakai. Tapi biasanya Galaxy itu dia ada keterbatasan juga ada keterbatasan
ruang penyimpanan biasanya, dan juga analisis. Tapi analisisnya lengkap juga di Galaxy karena itu open source, jadi kita bisa bisa digunakan untuk analisis genom kita sih sebenarnya. Tapi tadi keterbatasan, ada juga yang premiumnya, mungkin ada beberapa orang yang punya akses premium itu diberikan data yang lebih besar cakupannya. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Use Galaxy, di sini juga banyak, hampir sama aja dengan Mesa, tapi ini lebih lengkap. Ada juga analisis metagenomik dan lain-lain juga bisa dilakukan di sini. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk pertemuan praktikum saya pikir sudah cukup. Apakah nanti ada ujian atau tidaknya mungkin terserah Pak Awang nanti untuk nilai di ujiannya. Dan untuk kuliahnya mungkin tinggal satu kali lagi ya tentang kalau nggak salah itu tentang transkriptomik lanjutan ya, karena tapi itu hanya untuk materi saja pengayaan, jadi bisa dilakukan mungkin minggu depan atau di hari lain. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa ya, untuk apalagi untuk yang akan menganalisis dengan program ini, saya pikir harus bisa dan bisa apalagi yang akan berkecimpung di dunia genoman atau transkriptoman, itu saya pikir tools seperti Galaxy, terus Measure dan lain-lain juga harus dikuasai seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas luangan waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Nuhun Pak Deden. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Deden.